Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua ya. Selamat siang bagi yang sedang mendengarkan siang hari. Selamat malam bagi yang sedang mendengarkan malam hari. Oke, kita bertemu lagi setelah hampir 1 bulan ya. Kita tidak bertatap muka. Kita tidak melakukan pembelajaran face to face di kelas dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah, kalian belajar di rumah gitu ya, karena adanya suasana wabah ini, wabah COVID-19 gitu, untuk meminimalisir adanya perkumpulan gitu ya, berkumpulnya orang-orang di satu tempat dan berdekatan gitu. Kita di sini akan membahas tentang masuk materi baru ya untuk kelas 11. Untuk kelas 11 itu kita sudah masuk materi baru yaitu kita masuk bab 4 yaitu polinomial. Terakhir kita sudah melaksanakan PTS tentang irisan kerucut ya, lingkaran, elips dan kawan-kawan segala macam. Kalian alhamdulillah sudah melaksanakan PTS gitu. Kita akan masuk bab baru tentang polinomial. Secara garis besarnya mungkin kalian sudah pernah membaca karena kalian sudah merangkum, kalian juga sudah membuat mind map sesuai kreasi kalian, dan yang hasilnya alhamdulillah luar biasa. Ibu senang banget ya, walaupun ada beberapa yang mungkin masih belum mengumpulkan tugasnya. Ibu masih tunggu sampai sekarang ya tapi jangan dibiasakan karena kalau makin kalian menumpuk tugas ya itu akan menyulitkan diri kalian sendiri ya. Jadi maksimalkan waktu kalian itu ketika sudah diberikan tugas langsung dikerjakan, jangan nanti entar lagi, jangan dibiasakan seperti itu ya. Yang sudah upload YouTube, email segala macam juga ibu ucapkan terima kasih ya, yang belum ibu masih tunggu Untuk polinomial ini sendiri sebenarnya dasarnya sudah ada ya di bab-bab sebelumnya, yaitu kalian SMP sudah pernah belajar tentang aljabar ya, itu hampir mirip ya, bentuknya sama karena kita ada di sini, kita punya konstanta, kita juga punya variabel gitu ya. Nanti kita juga ada pangkat gitu. Dasarnya sudah ada di kelas-kelas sebelumnya, di materi-materi di bab-bab sebelumnya gitu. Ini hanya sambungan saja dari materi-materi yang lainnya gitu. Nah, lalu polinomial itu apa sih Bu? Kemarin masih banyak yang salah ya, masih banyak pengertian yang salah karena ibu memberikannya contoh mind mapnya tentang binomial, akhirnya membuat mind mapnya tentang binomial. Padahal materi kita itu adalah polinomial. Binomial itu materi kelas 12 tentang peluang ya. Jadi jangan salah arti polinomial gitu ya. Polinomial itu adalah suku banyak. Biasanya sehari-hari kita bahasnya, kita menggunakan bahasanya itu adalah suku banyak. Polinomial itu bahasa matematikanya gitu. Lalu apa sih pengertian dari suku banyak itu sendiri? Suku banyak atau polinomial itu adalah sistem persamaan di mana pangkat tertingginya itu lebih dari 2 ya. Kalau kemarin kita itu bahas pangkatnya itu paling tertingginya 2 kayak kita di irisan kerucut ya, di lingkaran itu kan bentuk umumnya apa? Bentuk umum atau persamaan lingkarannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi pangkat tertingginya sampai 2 gitu. Lalu juga ada elips, ada hiperbola, parabola juga sama, pangkat tertingginya itu hanya sampai 2. Kalau linear itu pangkat tertingginya 1. Nah, kalau di sini untuk polinomial itu pangkat tertingginya itu harus melebihi angka 2. Jadi bisa 3, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 100 juga diperbolehkan gitu ya, unlimited gitu. Ya. Jadi di sini pangkat tertingginya harus lebih dari 2. Itu ciri-ciri dari polinomial. Lalu bentuk umum dari polinomial itu sendiri seperti apa ya? Ibu sudah memberikan rangkuman kepada kalian, silahkan dibaca ya. Untuk bentuk umum dari polinomial itu sendiri adalah Px gitu ya, fungsi P terhadap X sama dengan A n X pangkat n ditambah A n-1 X pangkat n-1 ditambah A n-2 X pangkat n-2 dan seterusnya sampai dengan A0 gitu ya. Artinya Bu, kenapa sampai A0? Jadi nggak ada X-nya belakangnya. Bu, kenapa nggak ada X-nya di belakangnya? Sebenarnya ada X-nya di belakang, hanya X-nya pangkat 0. Tetapi ketika suatu bilangan pangkatnya 0 itu pasti akan menghasilkan angka 1. Makanya nggak usah ditulis ya. Perjanjian kita kalau dikalikan dengan 1, satunya nggak usah ditulis. Karena 2 kali 1 akan menjadi 2, 3 kali 1 menjadi 3A, dikali 1 akan menjadi A gitu.
Oke. Dimana keterangannya itu adalah N itu adalah pangkat yang paling tingginya gitu. X nya itu adalah variabelnya. Bu, apakah harus X? Boleh apa saja ya, seperti kemarin boleh kalian pakai simbol Y, Z, P, Q, R, S, itu diperbolehkan. Lalu untuk A itu sendiri adalah konstanta yang terletak di depan variabel yaitu X nya. Contohnya seperti apa untuk polinomial atau suku banyak ya, Ibu juga sudah tulis. Itu contoh yang pertama ada di 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 6x ditambah 8 sama dengan 0. Jadi di sini pangkat tertingginya adalah pangkat yang paling tinggi, angka yang paling besarnya berapa? Paling besarnya adalah 3. Jadi pangkat tertingginya adalah 3. Lalu di sini variabelnya adalah X, konstantanya itu adalah 2, 5, min 6, dan 8. Ada pula yang kedua, contoh yang kedua yaitu 4x pangkat 7 ditambah 6x pangkat 5 dikurangi 8x pangkat 10 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kebanyakan sebenarnya pasti akan ada ya contoh soal pilihan ganda yang gampang seperti berapakah pangkat tertinggi gitu ya, pangkat tertinggi dari polinomial di bawah ini gitu. Kalian itu biasanya lihatnya paling depan. Oh, berarti pangkat tertingginya 7. Padahal di sini pangkat tertingginya adalah 10 karena pangkat yang paling besarnya adalah 10. Jadi jangan terburu-buru melihat paling depannya adalah angka 7, jadi pangkat tertingginya adalah 7. Padahal kalau kalian lihat dengan seksama, pangkat tertingginya adalah 10. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang operasi pada suku banyak. Ya, dari mind map dan rangkuman yang sudah kalian bikin itu kan, kalian di situ ada yang banyak yang menuliskan tentang operasi suku banyak. Ada penjumlahan ya, dasar-dasarnya sama, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Nah, di sini Ibu akan bahas tentang penjumlahan dulu. Yang pertama, misal Ibu punya fx-nya adalah 5x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 9x dikurangi 10. Lalu Ibu juga punya gx yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 dikurangi 10x ditambah 5. Lalu bagaimanakah cara mengerjakan operasi penjumlahan dari fx dan juga gx ya? Ketika fx ditambah gx, nah kalian harus cari dulu di sini yang pangkatnya sama itu ya, yang sejenis itu siapa? Karena di sini lagi bahas physical distancing ya, jadi jangan deket-deket gitu ya. Tapi yang muhrim silahkan, artinya cewek sama cewek, cowok sama cowok yang sejenis dulu aja yang boleh deketan. Di sini kita punya 4 pasang, yaitu ada pasangan x pangkat 3, lalu ada pasangan x pangkat 2, ada pasangan x, dan juga ada yang konstantanya saja. Nah, di sini yang pertama kita punya yang sejenis adalah 5x pangkat 3 dan 4x pangkat 3. Ya sudah, berarti kita jumlahkan 5 dan juga 4. Berarti 5 ditambah 4 untuk x pangkat 3. Lalu selanjutnya siapa? Kita tambah dengan yang sejenis kedua yaitu x pangkat 2 ya, x pangkat 2. Ada 5 dan min 7. Berarti kita jumlahkan jadi 5 dikurangi 7. Bu, katanya dijumlahkan, harusnya 5 tambah 7. Kan di sini ada minnya, berarti plus ketemu min adalah min. Maka 5 dikurangi 7 x pangkat 2. Selanjutnya ada 9 dan min 10. Berarti 9 dikurangi 10 x. Lalu yang terakhir ada min 10 ditambah 5. Hasilnya apa? 5 tambah 4 adalah 9. Maka 9x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dari mana, Bu? 5 dikurangi 7. Punya 5, hutangnya 7. Berarti masih hutang 2. Min 2x kuadrat. Lalu 9 dikurangi 10. Punya 9, hutang 10. Berarti hutang 1 ya. Hutang 1x atau x saja. Yang ini hutang 10 baru bayar 5, berarti masih hutang 5. Berarti kita dapat fx ditambah gx-nya yaitu adalah 9x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 5. Yang kedua yaitu kita punya materi pengurangan. Ya, kita punya operasi pengurangan gitu. Masih sama ya, misalnya fx dan gx-nya masih sama seperti di atas, sehingga kita bisa simpulkan maka untuk fx dikurangi gx-nya yaitu adalah berarti 5 dikurangi 4 ya, 5 dikurangi 4
X pangkat 3. Lalu selanjutnya, kenapa masih ditambah bukan pengurangan? Ya, kalian tetap harus di sini ditambah. Nah, di sini 5. Ya, 5 dikurangi min 7. Ya, dikurangi min, berarti min ketemu min adalah plus, berarti 5 plus 7 X pangkat 2. Yang ini berarti 9. Min ketemu min jadinya plus, berarti 9 plus 10 X gitu. Yang ini juga sama, berarti min 10, min ketemu plus yaitu adalah min. Ya, 5 kurangi 4 1, berarti X pangkat 3. 5 tambah 7 12 ya, berarti 12X kuadrat. Lalu 9 tambah 10 adalah 19X. Lalu di sini utang 10, hutang lagi 5, jadi hutangnya 15. Berarti kita punya fx dikurangi gx adalah x pangkat 3 plus 12x kuadrat ditambah 19x dikurangi 15. Selanjutnya kita akan masuk ke operasi perkalian. Masih sama seperti yang kemarin, kalau misalkan ibu punya fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat ditambah 5, dan gx nya adalah 3x pangkat 3 dikurangi x dikurangi 7, maka hasil perkaliannya yaitu fx dikalikan gx adalah x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat ditambah 5 dikalikan dengan 3x pangkat 3 dikurangi x dikurangi 7. Lalu cara pengerjaannya gimana, Bu? Nah, di sini biasanya untuk awal mula ya, biar kalian gak terlalu pusing, kalian tulis dulu yang bagian depan, yaitu ada x pangkat 4, ada min 2x, ketinggalannya min 2x kuadrat, dan juga ada plus 5. Nah, masing-masing dari x pangkat 4, lalu min 2x kuadrat dan plus 5 ini kita kalikan gx-nya, yaitu 3x pangkat 3 dikurangi x dikurangi 7. Jadi x pangkat 4 dikalikan dengan 3x pangkat 3 dikurangi x dikurangi 7 gitu ya. Lalu min 2x kuadrat juga sama, dikalikan dengan 3x pangkat 3 min x min 7 gitu ya. Plus 5 juga dikalikan dengan 3x pangkat 3 min x min 7. Bu, haruskah ke bawah gini? Kalau misalnya saya sudah paham, mau nulisnya langsung ke samping semua boleh nggak? Ya memang harusnya ditulis seperti itu ya, tapi kalau kalian mau belajar dulu boleh nulisnya seperti itu ya. Jadi 3x pangkat 3 min x min 7. Lalu lanjut ke sini, min 2x kuadrat dikali 3x pangkat 3 min x min 7 gitu kan ya. Lalu plus 5 dikali 3x pangkat 3 min x min 7 gitu ya. Jadi kalau awal-awal kalian kayak gini dulu nggak apa-apa, tapi harusnya memang harus ke samping gitu ya, harus dilanjutkan. Lalu di sini gimana? Nah, sama seperti kemarin, x pangkat 4 itu milik bersama nak ya, satu untuk semua gitu ya. Berarti di sini x pangkat 4 dikalikan dengan 3x pangkat 3, lalu dikali min x, lalu dikalikan dengan min 7 gitu ya. Berarti x pangkat 4 dikali 3x pangkat 3, berarti 3x pangkat 7. Bu, kenapa jadi 7? Kan gak dikaliin, 4 kali 3 harusnya 12. Kalian sudah pernah belajar waktu kelas 1 ya, di materi eksponensial. Kalau perkalian pangkat, itu pangkatnya nanti akan dijumlahkan, berarti jadi 4 tambah 3, jadi pangkat 7. Yang ini x pangkat 4 dikali min x, jadi ya min ya, plus ketemu min jadi min. X pangkat 4 dikali x, ini ada pangkatnya sebenarnya tapi 1 ya. Jadi di sini 4 ditambah 1 jadi x pangkat 5. Yang ini plus ketemu min jadi min ya, min 7x pangkat 4. Yang ini juga sama, min 2x kuadrat kali 3x pangkat 3, min ketemu plus min ya, berarti min 6x pangkat 5, min 2x kuadratnya kali min x, min ketemu min plus 2x kuadrat dikali x ya, 2x pangkat 2 x pangkat 1, berarti 2 tambah 1 berarti pangkat 3. Yang ini min ketemu min plus ya, 2 kali 7 14, berarti 14 x pangkat 2. Lalu plus 5 kali 3 15 ya, 15 x pangkat 3, 5 kali min 1 min 5, min 5x, 5 kali min 7 min 35. Lalu yang sejenis ya, sama kayak tadi, satukan yang sejenis. X pangkat 7 ternyata nggak ada yang sejenis ya, cuma sendirian nih jomblo, berarti kalau yang jomblo biarin, gak usah diganggu, jadi 3x pangkat 7. Lalu x pangkat 6 ada nggak ada x pangkat 6 ya. Oke, kita lanjut ke x pangkat 5. Ada min x pangkat 5 dan min 6 x pangkat 5.
min 1, utang 1, utang lagi 6. Jadi hutangnya tuh 7, min 7x pangkat 5. Setelah pangkat 5 kita cari pangkat 4. Oh ternyata ada nih min 7x pangkat 4. Tapi ternyata jomblo juga nggak ada temennya. Jadi tulis min 7x pangkat 4. Lalu x pangkat berapa lagi? 3. X pangkat 3 ada ya temennya ya. 2x pangkat 3 dan 15x pangkat 3. 2 tambah 15 berarti 17x pangkat 3. Lalu x pangkat 2 gak ada temennya ya, jomblo, tulis berarti plus 14x kuadrat. X pangkat 1 cuman ini doang, tulis min 5x min 35. Berarti hasil akhir dari perkalian fx dikalikan dengan gx yaitu adalah 3x pangkat 7 min 7x pangkat 5 min 7x pangkat 4 tambah 17x pangkat 3 plus 14x kuadrat min 5x min 35. Itu hasilnya. Kita yang terakhir yaitu tentang pembagian ya. Pembagian ini kita bisa pakai dua cara, yaitu ada pembagian bersusun dan juga dengan teknik Horner. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pembagian bersusunnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita bisa temukan bahwa jika suatu fx itu nanti akan menghasilkan x min k dikalikan dengan hx ditambah dengan nanti ada sisanya. Sisanya itu tergantung, bisa 0, bisa x, bisa segala macam. Jadi nggak melulu harus habis gitu ya, bisa jadi ada sisanya. Nah, di sini kita punya x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat ditambah 4x ditambah 50 ya, dibagi dengan x min 3. Lalu caranya seperti apa, Bu? Nah, kita lihat di sini pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Sedangkan di sini pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Nah, gimana caranya kita bisa mendekati x pangkat 3? Ya sudah, si x-nya ini biar bisa menghasilkan x pangkat 3, kita kalikan dengan x pangkat 2. Karena x dikalikan x pangkat 2 nanti hasilnya adalah x pangkat 3. 1 ditambah, ini kan 1 ya, pangkat 1, 1 tambah 2 berarti hasilnya adalah 3. Lalu jangan lupa min 3 nya juga dikalikan x kuadrat, jadi min 3x kuadrat. Seperti dengan pembagian yang kalian pernah lakukan waktu SD, berarti ini dikurangi ya, x pangkat 3 kurangi x pangkat 3 habis. Sisa ini, awas hati-hati, min ketemu min menghasilkan plus. Berarti nanti di sini min 7 plus 3. Ya, berarti hutang 7 baru bayar 3 berapa? Berarti masih hutang 4, min 4x kuadrat. Yang ini turunkan plus 4x plus 50. Lalu selanjutnya gimana? Gitu ya. Nah, selanjutnya biar kita bisa menghasilkan min 4x kuadrat ya. Berarti di sini harus dikalikan dengan x ya, karena x dikali x akan menghasilkan x kuadrat. Biar jadi menghasilkan min 4 berarti dikalinya min 4x. X dikali min 4x akan menghasilkan min 4x kuadrat. Yang ini min 3 dikalikan dengan min 4x. Min ketemu min plus 3 kali 4 12 berarti 12x. Lalu dikurangi. Ini habis ya, karena sama. Lalu 4 dikurangi 12, kenapa? Min ketemu plus min, berarti 4 dikurangi 12 berarti hasilnya min 8x plus 50. Biar menghasilkan min 8x berarti si x ini harus dikalikan min 8. X kali min 8 jadi min 8x ya. Min 3 kali min 8, min ketemu min plus ya, plus 24. Kita kurangi, ini udah sama, 50 kurangi 24 jadinya 26. Kita bisa tulis ya, fx sama dengan x min k. Kita bisa tulis x min k gitu kan ya, dikali hx ditambah sisanya. Berarti sini fx nya adalah yang di dalam, yaitu x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 4x plus 50. X min k nya yang di luar, yaitu x min 3. Hx nya yang di atas, yaitu x kuadrat min 4x min 8 ditambah sisanya, yaitu 26. Itu pembelajaran kita hari ini ya nak ya, yaitu tentang pengertian suku banyak dan juga tentang operasi-operasinya. Ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan juga pembagian baru yang pembagian bersusun. Untuk yang Horner kita akan besok kita bahasnya.
Ya minggu depan kita akan bahasnya. Maaf ya ibu agak sedikit buru-buru karena sudah mulai hujan dan banyak suara-suara yang tidak diinginkan, barangkali kalian malah terganggu gitu kan ya mendengar videonya. Jadi nanti ibu akan kirimkan foto rangkuman sudah ibu kirimkan ya, dan juga ibu akan berikan latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan, kalau ada yang tanyakan silahkan langsung japri ke ibu ya. Pokoknya jaga kesehatan kalian, stay at home nak, jangan kemana-mana, nanti dulu nongkrongnya ditahan dulu. Sebenarnya ibu juga kangen sih ya belajar sama kalian, ngegombal bareng kalian. Sekarang ngobrol sendiri, ngomong sama HP gitu kan ya, nggak ada yang nyaut, ibu nanya juga nanya ke siapa gitu kan ya, kayak orang gila sendiri gitu. Jadi sampai bertemu lagi nanti ketika kondisi sudah memungkinkan gitu kan ya, ketika sudah mereda wabah ini. Semoga bulan puasa sudah mulai mereda dan kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahmi bersama-sama gitu kan ya, kita bisa belajar juga bersama-sama, tertawa bersama gitu ya. Jadi tolong jaga kesehatan, jangan sampai kalian malah main keluar. Kerjakan tugasnya dengan baik, stay at home, dan kita bertemu lagi minggu depan. Kerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan kuota kalian untuk melihat penjelasan ibu di video ini ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.